Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian sehat semuanya ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Meskipun kita dalam pandemi, suasana pandemi, kita tetap semangat belajar, giat belajar, jauhkan rasa malas, dan lain sebagainya. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran tema kita, dan pagi hari ini kita akan memasuki tema kedua, persatuan dalam perbedaan. Minggu lalu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tema 1, dan hari ini kita memulai untuk mempelajari tema 2. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran di tema 2, Ustadz dan Saidah memiliki pertanyaan. Kira-kira gambar ini gambar apa ya? Betul. Gambar ini adalah suasana kegiatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kapan kira-kira kegiatan proklamasi ini dilakukan? Benar, kegiatan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini merupakan tonggak, merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, di mana pada saat itu bangsa Indonesia menyatakan hari merdekanya, hari merdeka dari penjajah. Nah, kira-kira sekarang kemerdekaan kita sudah pada usia berapa ya? Nah, ini. Kemerdekaan Indonesia sudah pada usia 75 tahun. Pada tahun ini adalah tahun kemerdekaan yang ke-75. Maka kita perlu bersyukur sekali bahwa bangsa Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya, sudah merdeka di usia 75 tahun. Semoga negara kita menjadi negara maju, Indonesia maju. Lalu kemudian, apa sih yang akan kita pelajari pada bab ini? Di subtema 1, tema 2, kita akan mempelajari tentang peta pikiran. Minggu lalu atau beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari peta pikiran dengan ide pokok. Nah, lalu kemudian saat ini kita akan mempelajari peta pikiran dengan menggunakan kata tanya. Kalimat tanya, kalimat yang meminta tanggapan berupa jawaban. Penggunaan kalimat tanya yang tepat akan menghasilkan jawaban yang dikehendaki. Anak-anakku sekalian, kalimat tanya itu juga dikenal dengan kalimat interrogatif. Kalimat ini ditandai dengan kehadiran kata tanya. Sebagai contoh, apa? Apa itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk menanyakan suatu keadaan atau sesuatu. Kemudian ada siapa. Siapa itu digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang. Lalu kemudian ada kata tanya di mana. Di mana itu dipakai untuk menanyakan tempat kejadian. Lalu kemudian ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan dipakai untuk menanyakan waktu. Lalu kemudian ada kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan proses atau suatu cara. Lalu yang terakhir adalah kata tanya mengapa.
Kata tanya mengapa dipakai untuk menanyakan alasan atau penyebab. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 2. Oke, halaman 2 itu tentang proklamasi kemerdekaan RI. Oke, kalian nanti bisa membacanya dengan detail. Itu ada 3 paragraf. Lalu kemudian kalian bisa menjawab peta pikiran yang ada di halaman berikutnya, yaitu halaman 3. Di situ ada kata tanya apa. Sebagai contoh misal, apa sih proklamasi? Lalu kemudian mengapa? Mengapa hal itu terjadi? Sebagai contoh misalkan, siapa tokoh yang ada di proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana prosesnya, proses terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Lalu kemudian kapan itu terjadi? Lalu di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilakukan? Itu semuanya adalah bentuk peta pikiran dengan kalimat tanya. Lalu kemudian setelah kalian mencoba membuat kalimat tanya dari peta pikiran proklamasi kemerdekaan Indonesia, lalu coba kalian kembangkan informasi yang ada di peta pikiran itu dengan membuat sebuah paragraf. Tentunya paragraf ini dengan bahasa kalian sendiri. Nah, tugas kali ini adalah kalian coba membuat sebuah paragraf dengan berpatokan, dengan mengacu pada kalimat tanya yang sudah kalian buat. Berapa paragraf, Ustadz? Bisa at least 1 paragraf. Paling tidak 1 paragraf dengan bahasa kalian sendiri dari peta pikiran kalian yang sudah kalian buat. Jadi, tugas kalian adalah membuat sebuah paragraf dengan bahasa kalian sendiri menggunakan peta pikiran yang sudah kalian buat di proklamasi kemerdekaan Indonesia. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga kalian tetap semangat, jangan kendor semangatnya, dan semoga kalian mampu membuat paragraf dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.